Pernah mendengar kisah hantu keranda atau kue muleo? Kue muleo adalah hantu berwujud rombongan pengantar jenazah. Hantu ini sangat populer di desa-desa di kawasan kaki Gunung Merapi. Banyak yang pernah mengalami atau melihat langsung penampakan keranda berjalan, bahkan lengkap bersama para pengiringnya. Konon menurut kepercayaan di tempat kami, wilayah yang dilewati hantu keranda ini akan mengalami kematian pada salah satu warganya. Saya sebagai anak lereng Merapi pernah juga mengalami bertemu hantu keranda ini. Waktu itu saya naik sepeda motor hendak ke Magelang. Di sebuah jembatan, saya melihat kerumunan orang. Pas sampai di situ, ternyata ada keranda dipikul dan diiringi banyak orang. Tetapi iring-iringan keranda jenazah itu bukan seperti lazimnya iring-iringan jenazah lainnya. Yang saya temui waktu itu adalah iring-iringan pengiring jenazah yang semuanya berwajah dingin dan datar. Jelas sekali mereka bukan manusia. Saya hanya sebentar melihat mereka waktu itu, karena saya lalu memutuskan untuk cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Saya belum paham waktu itu tentang arti dari penampakan hantu keranda itu. Baru keesokan harinya, ketika saya mendengar ada kecelakaan di jembatan yang membuat sebuah angkudes terjungkal di jembatan dan menyebabkan banyak penumpangnya yang tewas. Saat itulah barulah saya paham bahwa penampakan hantu keranda itu adalah sebuah penanda. Lain lagi yang dialami Bapak dan Pak Lek ketika bertemu hantu keranda. Jadi saat itu di kampung ada berita menyedihkan. Salah satu warga meninggal karena kecelakaan lalu lintas di Jakarta. Jenazah warga yang meninggal itu langsung dibawa pulang ke kampung halaman kami di desa. Malam itu suasana di desa sangat mencekam. Maklumlah, pemukiman kami dekat dengan gunung. Tambahan pula, warga yang saat itu dibaringkan di rumah duka adalah korban kecelakaan. Sepertinya semua orang yang malam itu berjaga di rumah duka sangat berharap agar malam cepat berganti pagi dan jenazah segera bisa dimakamkan. Merinding yolek, salah seorang warga yang ikut berjaga berbisik kepada bapak saya. Bapak memandangnya dan menyaut, "Merinding kenapa?" "Lah suasananya mencekam," saut warga itu. "Mencekam bagaimana?" tanya bapak. "Tidak tahu, Lek. Pokoknya malam ini seram rasanya." Bapak menarik nafas dalam dan menepuk-nepuk pundak lelaki muda di sebelahnya itu. Tak bisa dipungkiri, malam itu Bapak pun merasa ada sesuatu yang tak biasa. Tapi seperti biasa, Bapak menyimpan semua di dalam hatinya. Karena satu dan lain hal, malam itu Bapak tidak jadi ikut berjaga di situ. Dan karena Bapak memutuskan pulang, Pak Le atau adik Bapak pun memutuskan untuk ikut pulang. Mereka lalu berpamitan kepada tuan rumah yang sedang berduka itu. "Jadi pulang beneran ini Pak De?" Si empunya rumah agak kecewa karena Bapak urung ikut berjaga sampai pagi di rumah mereka.
Lah iya, Pak D tiba-tiba tidak enak badan, masuk angin. Kalau dipaksakan, Pak D malah takut besok nggak bisa ikut ke pemakaman. Bapak beralasan. "Ya wes Pak D, hati-hati di jalan," saut si empunya rumah. Bapak dan Pak Li berjalan kaki meninggalkan rumah yang sedang berduka itu. Menyusuri jalanan desa yang sepi, entah mengapa malam itu perasaan Bapak tidak seperti biasanya. Tiba-tiba saja, Bapak dihinggapi rasa was-was. Tiba di sebuah tikungan, mendadak Bapak dan Pak Li mendengar suara rame-rame orang di belakangnya. Mereka menoleh, dan terkejutlah mereka. Terlihat serombongan orang di belakang mereka. Ada yang membawa petromak, ada yang membawa papan untuk penguburan orang meninggal, dan ada yang membawa papan nama jenazah. Yang paling depan dari rombongan tersebut adalah beberapa orang yang memikul keranda. Keranda tersebut tidak ditutup dengan sehelai kain pun. Jadi isi keranda pun kelihatan. Ya, Bapak dan Pak Lek melihat jenazah yang diusung di dalam keranda itu. Dibungkus kain kafan berwarna coklat lusuh. Jenazah itu berbau menyengat seperti bangkai. Para pengusung keranda jenazah itu mengucapkan sesuatu. Suaranya terdengar mendengung. Tak jelas apa yang dilafalkan. Saat itu badan Bapak dan Pak Lek seperti dikunci. Mereka tidak bisa bergerak. Tapi dengan usaha keras, akhirnya mereka bisa berjongkok, dan rombongan itu melewati mereka. Ketika berjongkok dan dilewati oleh rombongan hantu pengusung jenazah tersebut, Bapak dan Pak Lek akhirnya mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh hantu pengusung keranda itu. Suaranya sungguh seram. "Muleo, muleo, muleo, kue muleo, muleo, muleo." Saat mengucapkan kata muleo, muleo, suara hantu pengusung keranda itu terdengar mistis, seperti sedang mengucapkan mantra yang ritmis. Bapak sempat memperhatikan para wajah rombongan pengusung keranda tersebut. Rombongan pengantar jenazah itu berjubah hitam dan wajahnya pucat. Tatapan mereka juga kosong. Menurut kepercayaan di desa kami, siapapun yang melihat hantu keranda atau hantu pengusung keranda, maka sebaiknya kami ikut mengantar rombongan hantu tersebut sampai ke ujung desa. Hal ini diyakini bisa mencegah agar tidak ada warga di desa sendiri yang ikut meninggal di bawah rombongan atau hantu keranda. Bapak dan Pak Lek pun akhirnya mengikuti rombongan hantu keranda sampai ke batas desa. Di batas desa, tepatnya di pertigaan jalan, rombongan hantu pengiring jenazah itu terus berjalan menuju ke desa tetangga. Keesokan paginya, kami mendengar ada warga di desa tetangga yang meninggal. Kami tidak tahu apakah hantu pengiring jenazah itu benar-benar telah mengambil nyawa salah satu warga desa sebelah, ataukah memang warga tersebut sudah sampai pada ajalnya. Entahlah. Kami sebagai keluarga Bapak yang pernah bertemu hantu keranda atau hantu pengusung jenazah, sampai sekarang masih tetap merasakan betapa seram pengalaman itu. Bahkan pengalaman bertemu hantu keranda itu adalah pengalaman yang tak mungkin terlupakan.